Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen kami, Ibu Welia Novita SEMM. Sebelum kami menjelaskan, terlebih dahulu saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yakni yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, yakni Salma Khairiah Putri. Yang kedua ada Aisyah Sabila. Yang ketiga Muhammad Fadil. Yang keempat Nofsa Fitri Sandra Mardias. Yang kelima Rangga Dewi Taruna. Dan yang terakhir ada Tosio Paradia Paramita. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kami akan menjelaskan materi mengenai 10 perusahaan dan jenis CSR yang akan dibacakan oleh saya sendiri dan rekan-rekan kelompok saya. Kepada mereka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofsa Fitri Sandra Mardias dari kelompok 9 akan membacakan materi seperti berikut. 1. PT Pertamina. Tujuan strategis program CSR Pertamina adalah meningkatkan reputasi dan kredibilitas Pertamina melalui kegiatan TCL yang integrasi dengan strategi. Untuk mewujudkan tujuan ini, Pertamina mengimplementasikan strategi-strategi besar seperti berikut. 1. Saling memberi manfaat. 2. Berkelanjutan. 3. Prioritas wilayah operasi dan daerah terkena dampak. 4. Pengembangan energi hijau sebagai tanggung jawab terhadap dampak operasi. 5. Sosialisasi dan duplikasi yang efektif pada 2016. Pertamina memfokuskan pelaksanaan CSR guna mendukung pencapaian proper dengan mengedepankan aspek lingkungan, baik alam dan masyarakat sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Proper, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. 2. PT KAI, PT Kereta Api Indonesia atau Persero telah menyalurkan dana sebesar 25 miliar untuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan TCL tahun 2022. Program TCL tersebut disalurkan dalam bentuk bina lingkungan, program kementerian dan komunitas relation. Total bantuan TCL tahun 2022 ini meningkatkan 34% dibandingkan tahun 2021, yakni hanya 19 miliar. Pada program bina lingkungan selama tahun 2022, KAI telah menyalurkan dana sebesar 9,6 miliar untuk 246 kegiatan yang meliputi bantuan pendidikan, bantuan pelestarian alam, bantuan sarana ibadah, bantuan pengembangan prasarana dan atau sarana umum, bantuan sosial kemasyarakatan, serta bantuan korban bencana alam dan non-alam. Seperti pada gempa terjadi yang mengguncang Kabupaten Cianjur pada November 2022. KAI menerjunkan rel klinik dan ambulan, serta relawan untuk memberikan layanan kesehatan bagi para korban gempa. Selain itu, KAI juga memberikan bantuan berupa selimut, sembako, obat-obatan, dan berbagai barang kebutuhan korban. Adapun KAI melakukan program community relation memberikan bantuan alam dalam rangka sosialisasi keamanan perjalanan kereta api serta anti pelecehan dan kekerasan terhadap wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tosio Paradia Paramita dari kelompok 9 akan membacakan materi sebagai berikut, yaitu PT Jarum. PT Jarum melaksanakan seluruh program CSR-nya melalui Jarum Foundation. Jarum Foundation sudah berdiri 30 April 1986 dan sudah melakukan berbagai kegiatan hingga saat ini. Jarum Foundation memiliki 5 bidang kegiatan, yaitu bakti pendidikan, bakti sosial, bakti lingkungan, bakti budaya, dan bakti olahraga. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Jarum Foundation adalah pada bidang lingkungan.
Jarum Foundation memang mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di Kudus. Dalam hal ini, salah satu program CSR Jarum Foundation dalam bidang lingkungan adalah melakukan konservasi lereng Muria atau KLM. Kegiatan tersebut dilakukan karena Jarum Foundation merasa prihatin dengan kondisi Gunung Muria yang semakin hari semakin rusak karena adanya eksploitasi yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitar. Oleh karena itu, Jarum Foundation membuat program KLM untuk memberikan solusi dari masalah yang terjadi di kawasan lereng Muria dengan memberikan bantuan bibit tanaman kepada masyarakat dan melakukan penanaman di lahan yang masuk dalam kategori kritis. Selanjutnya ada PT Garuda. Melalui program CSR yang disebut Garuda Indonesia Cares, upaya memperdayakan masyarakat dari menjaga lingkungan itu akan terus menjadi bagian dari kerja keras untuk memajukan perusahaan. Melalui Garuda Indonesia Peduli, Garuda Indonesia telah menjalankan program CSR yang dirancang untuk mendukung perkembangan masyarakat dan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Program-program yang dijalankan juga kerap diseringkan dengan upaya pemerintah dan institusi lainnya, baik domestik maupun internasional, yang menyentuh 3 aspek CSR, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan secara konsisten dan berkesinambungan. Program pembinaan masyarakat Garuda Indonesia adalah wujud kepedulian dan komitmen perusahaan untuk membantu memperbaiki kondisi dan membina masyarakat melalui bantuan pada sektor-sektor berikut. Yang pertama, pendidikan, pelatihan, dan olahraga, yaitu program profesi airline business, airport passenger service, dan FOO. Yang kedua, program Menjadi Indonesia. Yang ketiga, program guru terbang bersama Garuda Indonesia dan program bantuan peningkatan kualitas guru. Yang keempat, program renovasi sekolah dan bantuan fasilitas belajar mengajar. Dan yang kelima, komitmen Garuda Indonesia terhadap olahraga tenis melalui Garuda Indonesia Tennis Open. Lalu kesehatan. Adapun program yang dilaksanakan yaitu 1. Kepedulian terhadap anak-anak penderita kanker. Yang kedua, program Garuda Indonesia Peduli Kesehatan Masyarakat. Yang ketiga, penyaluran bantuan alat bantu penyandang cacat. Selanjutnya ada prasarana dan sarana umum serta sarana ibadah. Dan yang terakhir adalah bencana alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aisyah Sabila akan melanjutkan materi selanjutnya. 5. PT Asabri. PT Asabri merupakan perusahaan BUMN yang menjalankan corporate social responsibility dengan membuat program kemitraan bina lingkungan sesuai dengan visi dan misi perusahaan sebagai perusahaan yang bertumbuh kembang, dan terkait dengan visi dan misi tersebut, program kemitraan bina lingkungan merupakan wujud keharmonisan hubungan PT Asabri dengan masyarakat. 6. Bank BCA. BCA memiliki 3 pilar dalam fokus menjalankan CSR, yakni budaya, pendidikan, dan desa unggul. Di luar 3 pilar tersebut, perusahaan juga fokus menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada lingkup kesehatan dan lingkungan. Dari segi lingkungan, manajemen akan melanjutkan CSR dalam pelepasliaran orangutan hingga penanaman pohon. Dalam upaya pelestarian alam ini, BCA memiliki program Bike to Tree dan Run to Tree. 7. PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan swasta yang memiliki program CSR melalui Yayasan Unilever Indonesia YUI yang memiliki 3 pilar, yaitu pilar peningkatan taraf hidup, pilar lingkungan, pilar kesehatan, kesejahteraan, dan nutrisi bekerja. Dengan misi mencari dan memperdayakan potensi masyarakat, memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Misi dan Yayasan Unilever Indonesia adalah untuk mencari dan
memberdayakan potensi masyarakat, memberikan nilai tambah bagi masyarakat, menyatukan kekuatan dengan mitra-mitranya, dan bertindak sebagai katalis untuk pembentukan kemitraan. Bagi Unilever, didirikannya YUI adalah investasi yang didasari komitmen tinggi. Hal ini jelas terlihat dari orang-orang yang ditunjuk untuk menjalankannya. Sebagai contoh, jabatan level tinggi di yayasan ditempati oleh para eksekutif dengan pengalaman panjang dalam mengelola produk bernilai triliunan rupiah. 1. PT Semen Padang. PT Semen Padang mendirikan program CSR yang dinamakan program dengan bersinergi membangun nagari, yang semakin memantapkan komitmen PT Semen Padang dalam membantu masyarakat sekitar, lingkungan, dan pemerintah. Perusahaan PT Semen Padang memiliki banyak program CSR-nya, yakni penyaluran dana untuk beasiswa kepada pelajar yang memiliki prestasi, memberikan dana bantuan sosial bagi anak yatim dan piatu, mengadakan pasar murah bagi warga miskin, membantu UKM dalam mengembangkan bisnisnya, membantu korban bencana alam, dan lain-lain. Program utama Danamon Peduli terfokus ke dalam 3 program besar, yaitu literasi keuangan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pasar sejahtera, sehat, hijau, bersih, terawat, peduli lingkungan, dan cepat tanggap bencana. Bank Danamon TBK ini melakukan pembangunan sumur dan sarana sanitasi, merupakan bentuk berkontribusi dalam produk social banking yang memilih program wakaf air. Implementasi program tersebut bekerjasama dengan Dompet Duafa dan Habitat Indonesia. Sebagai bagian dari rangkaian program CSR tersebut, Danamon juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk dapat menjaga dan melestarikan sumber air serta memiliki perilaku hidup sehat. Materi selanjutnya ada Bank Nagari. Setiap tahun Bank Nagari menyalurkan CSR melalui program-program andalan, antara lain beasiswa kepada pemerintah daerah, beasiswa di universitas, bantuan untuk anak yatim, pembagian sembako, dan bantuan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu. Di samping itu pula, salah satu program CSR Bank Nagari berupa Rumah Pintar, merupakan sebuah rumah yang dimodifikasi menjadi pustaka dan tempat pengembangan anak-anak yang kurang mampu. Sampai dengan tahun 2019, Bank Nagari telah memiliki 5 rumah pintar, yakni ada Rumah Pintar Kampung Sungkai Padang, Rumah Baca Bako Kabupaten Agam, Rumah Pintar Al-Fatih Pesisir Selatan, Rumah Pintar Ladang Bak Buku Alahan Panjang, dan Rumah Pintar Kampung KB Bukit Karang, Kota Padang, yang merupakan mitra binaan bank dalam meningkatkan mutu pendidikan anak bangsa. Sekian materi dari saya, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.